Unjuk rasa menolak kedatangan Presiden Jokowi di Goa, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Seorang mahasiswa emosi setelah dipukul pengendara motor yang terjebak kemacetan. Kericuhan antara mahasiswa dan seorang pengendara motor ini terjadi di Jalan Sultan Hasanuddin, Goa, Sulawesi Selatan. Pengendara yang kesal karena terhalang pengunjuk rasa tiba-tiba menyerang seorang mahasiswa. Mahasiswa yang mencoba membalas langsung dilerai polisi. Keduanya langsung diamankan untuk menghindari bentrokan fisik. Tak kunjung reda, kericuhan berlanjut saat polisi mencoba mengamankan sejumlah pengunjuk rasa. Sebuah truk yang melintas nyaris menjadi sasaran pengunjuk rasa. Meski demikian, polisi berhasil mengamankan truk untuk kembali melintas. Jokowi Maruf Amin di tanah Sulawesi Selatan dan segera melakukan pengevaluasian masa periode 2 tahun pemerintah Jokowi Maruf Amin. Aksi unjuk rasa mahasiswa ini digelar dalam rangka 2 tahun kepemimpinan Jokowi Amin. Mahasiswa juga menolak kedatangan Presiden di Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Mengaku penghasilannya berkurang, sekelompok emak-emak protes meminta blokade di jalan dibuka. Berita tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Cepat Pak, jalur. Warga di sekitar Pasar Kayu Jati, Rawamangun, Jakarta Timur panik saat api melahap puluhan kios sekitar pukul 4 dini hari tadi. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat menyebar dan membesar. Sebanyak 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kobaran api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik di salah satu kios makanan siap saji. Api akhirnya berhasil dipadamkan 2 jam kemudian, namun petugas terus melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang tersisa. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun diduga kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Tak hanya di Rawamangun, kebakaran juga melanda 6 rumah kontrakan di Jalan Tubagus Angke, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Api membumbung tinggi, tampak hingga ke jalan layang kawasan tersebut. Tak berbeda dalam kebakaran ini juga diduga api berasal dari arus pendek listrik. Kobaran api yang dengan cepat menyambar ke rumah lainnya membuat seorang penghuni nekat melompat dari lantai 2 demi menyelamatkan diri. Akibatnya wanita ini mengalami luka pada bagian kaki. Api yang berkobar di tengah kawasan permukiman padat penduduk ini sempat menyulitkan upaya pemadaman petugas. Petugas membutuhkan waktu 1 jam untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kasus kebakaran kini ditangani Polsek Tanjung Duren, Jakarta Barat. Bentrokan kelompok ormas pecah di Jalan Imam Bonjol, Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Mereka berlarian sambil membawa balok kayu dan senjata tajam untuk menyerang kelompok lawan. Diduga bentrokan dipicu oleh mobil salah satu anggota ormas yang diambil paksa oleh debt collector karena kreditnya macet. Akan tetapi saat penarikan, pemilik mobil mengaku mendapat kekerasan. Mengetahui hal tersebut, kelompok ormas menyerang orang yang diduga pelaku yang merupakan anggota dari ormas lainnya. Bentrokan tidak memakan korban, namun membuat warga dan pengguna jalan kawasan tersebut panik. Belasan ibu rumah tangga yang didominasi para pedagang ini berunjuk rasa meminta jalan Nippon di kawasan Danau Siombak, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, yang diblokir menggunakan ban bekas dan batu berukuran besar dibuka. Para pedagang mengaku kehilangan mata pencaharian lantaran tidak ada truk kontainer yang melintas karena jalan ditutup. Sementara kelompok warga yang tinggal di lokasi jalan Nippon merasa keberatan dengan pembukaan akses jalan ini. Pasalnya di pinggir jalan terdapat sekolah yang banyak anak kecil, serta debu yang berterbangan sehingga masuk ke rumah warga. Akibat peristiwa ini, jalan dari arah Medan menuju Pelabuhan Belawan dan sebaliknya mengalami kemacetan. Aksi penutupan jalan ini telah berlangsung selama 1 bulan terakhir. Meski telah melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait, namun belum ada keputusan dari pemerintah Kota Medan. Lantaran ingin mendahului truk dari sisi kiri jalan, sebuah minibus tertabrak truk pengangkut sembako di Jalan Poros, Kelurahan Taroada, Maros, Sulawesi Selatan. Bahkan minibus tersebut juga sempat terpental ke arah pembatas jalan
dan masuk ke lajur kanan, kemudian dari arah berlawanan ditabrak kembali oleh truk lainnya hingga terseret dan terguling. Kecelakaan yang melibatkan 2 truk dan 1 minibus ini terekam kamera CCTV milik pemerintah kabupaten. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, hanya saja mobil minibus mengalami rusak berat di seluruh badan kendaraan. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Laka Lantas Polres Maros, sementara 1 truk lainnya yang kabur masih dalam pengejaran petugas. Dalam 2 tahun terakhir, kisah pemberantasan korupsi di Indonesia diwarnai dengan berbagai aksi demonstrasi menolak pelemahan KPK hingga pemecatan 57 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Meski ditawari menjadi ASN Polri, ex pegawai KPK kini beralih profesi dari petani hingga koki nasi goreng. Tahun 2021 ini menjadi waktu tergaduh dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Setelah berbagai aksi demonstrasi menolak pelemahan KPK digelar, para pegawainya pun harus menjalani tes wawasan kebangsaan guna alih status menjadi aparatur sipil negara. Kiranya Tuhan menolong kami. Mereka yang lolos TWK kemudian dilantik menjadi ASN. Sebagiannya lagi harus menelan pil pahit karena dipecat. 30 September 2021, 57 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan pamit. Siang hari itu, mereka meninggalkan gedung merah putih KPK. Lambaian tangan yang menjadi salam perpisahan itu diwarnai air mata dan mawar di genggaman. Hari itu pula menjadi sejarah baru pemberantasan korupsi di Indonesia dan diingat sebagai G30S KPK. Kelima 7 pegawai KPK yang dipecat dengan cepat mendeklarasikan diri mereka dalam organisasi Indonesia Memanggil 57 Institut. IM 57 Institut disebutkan menjadi sarana untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi melalui kerja-kerja pengawalan, kajian strategi, dan pendidikan anti korupsi. Kegaduhan pemecatan 56 pegawai KPK bahkan menjadi perhatian Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo merayu dengan menawari para ex-KPK menjadi ASN Polri. Tawaran kepolisian bahkan dengan tegas menyebutkan wacana bergabungnya ex-KPK menjadi ASN Polri bersifat penawaran sehingga tidak ada seleksi dalam rekrutmen. Wacana rekrutmen mantan pegawai KPK itu pun masih bergulir menanti proses lebih lanjut. Penempatan itu bisa disesuaikan sesuai dengan kompetisinya. Ya itu tentu berdasarkan hasil koordinasi antara SDM Polri, kemudian BKN dan Kementerian PAN. Ya. Sesuai dengan undang-undang, maka ada waktu 60 hari bagi Bapak Presiden, pemerintah ya, untuk kemudian merespon. Harapan kita responnya bisa positif. Bahwa kemudian Pak Kapolri datang dengan gagasan penempatan ASN di Polri, saya pikir itu bagian dari niat baik Pak Kapolri, tentu kita hargai itu. Tetapi jelas posisinya sekarang ada di pemerintah, begitu. Apa yang disampaikan Pak Kapolri juga sebenarnya kan gagasannya ini menegaskan bahwa tidak mungkin Pak Kapolri sampai pada gagasan itu kalau tidak punya keyakinan bahwa teman-teman 57 ini yang tadinya dilabel negatif, di stigma negatif, tentu Pak Kapolri punya keyakinan yang berbeda soal itu. Artinya itu tidak benar sehingga Pak Kapolri bisa sampai pada gagasan untuk menempatkan ASN Polri. Dalam kasus usulan dari Kapolri, tentu pernyataan Kapolri bahwa jawaban itu berasal dari Presiden, artinya sudah ada sikap dari Presiden. Kemudian sikap lain dari Presiden kan, Presiden ingin menghormati apa yang sudah disampaikan oleh Mahkamah Agung maupun juga Mahkamah Konstitusi terkait dengan TWK yang sah secara hukum, seperti itu. Usai dipecat, ragam kegiatan sejumlah mantan pegawai KPK menjadi sorotan. Mantan Biro Hukum KPK, Juliadi Tigor Simanjuntak, membuka usaha nasi goreng di kawasan Jati Rahayu, Bekasi, Jawa Barat. Siapa sangka, Tigor yang biasanya menangkap koruptor, kini berjualan nasgor.
Cerita lain juga diperlihatkan mantan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK, Rasa Mala Aritonang, yang memilih kembali ke kampung halaman dan membantu keluarga bertani. Namun Rasa Mala nampaknya tak ingin berdiam diri dipecat Firly Bahuri. Bersama dengan rekan ex-pegawai KPK lainnya, yakni Yudi Purnomo, Andre Dedi Nenggolan, Lekso Anindito, dan Muhammad Praswat Nugraha, mereka berencana mendirikan partai politik. Mereka yang kala itu berkumpul di sebuah kedai kopi di selatan Jakarta milik Hotman Tambunan yang juga dikeluarkan dari KPK. Resapan kopi mereka bukanlah obrolan warung kopi biasa, melainkan wacana pembentukan parpol, Partai Serikat Pembebasan. Dialektika pembentukan parpol oleh IM57 Institute nampaknya terus dibangun. Bahkan mereka berniat menemui sejumlah petinggi parpol untuk menjalin komunikasi agar cita-cita membangun partai berideologi Pancasila yang hakiki dapat terrealisasi. Ya, kita akan dalami perbincangan bersama dengan Ibu Jaleswari Pramuwardani, Deputi 5 Kantor Staf Presiden. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Dani. Selamat malam. Ya, Mbak Dani, kita ingin tahu yang pertama apakah Presiden juga menangkap percakapan publik, utamanya wajah penegakan hukum dalam 2 tahun terakhir. Tidak hanya percakapan publik, namun ini kan ada survei. Jangan-jangan Presiden punya data dan dokumen lain. Ya, terima kasih Mas Abraham. Saya rasa kita dalam 2 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini kita kerap diberikan hasil-hasil survei dan analisis maupun kajian kepada pemerintah. Dan kami dari pemerintah sangat memperhatikan dan berkepentingan atas dukungan publik yang kuat. Karena ia menjadi fondasi penting atas kebijakan-kebijakan berikutnya yang diambil pemerintah. Nah, tentang naik turunnya kepuasan publik atas kinerja pemerintah, saya rasa itu hal biasa dalam artian masukan-masukan ini kita perlakukan sebagai koreksi publik yang berguna dan sangat diperhatikan dan menjadi cambuk untuk kedepannya pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan yang lebih baik. Tapi terlepas dari itu, saya rasa kita melihat bahwa Presiden berkomitmen atas demokrasi, untuk merawat demokrasi, dan itu saya rasa tidak perlu diragukan. Demokrasi saya kira banyak aspeknya, dan diantaranya ada yang menyangkut proses elektoral, soal kebebasan berpendapat, dan lembaga-lembaga demokrasi lainnya. Saya hanya ingin memberikan semacam ilustrasi, jika Presiden menegasikan demokrasi, maka pilkada serentak di 270 daerah tidak akan terselenggara dan tepat pada waktunya. Dan kita tahu bahwa masyarakat sipil menolak pilkada saat itu. Jika Presiden mengikuti kehendak masyarakat sipil pada saat itu, akan ada 270 daerah kepemimpinan lokal dalam kendali eksekutif vertikal. Nah, terkait kebebasan berpendapat, di sini saya perlu untuk menyampaikan bahwa ini ada 2 ranah yang bersifat vertikal dan horizontal, di mana yang bersifat vertikal yang memperlakukan relasi antara negara dan rakyat atau masyarakat, dan Presiden terbuka atas kritik. Nah, ini juga berkali-kali beliau nyatakan, dan pada kasus Suroto Kabupaten Blitar misalnya, yang mengkritik Presiden justru diundang ke istana. Pesannya adalah Presiden tidak anti kritik dan terbuka atas itu. Demikian pula pada atas ranah horizontal, yaitu masyarakat yang melibatkan antara masyarakat dengan masyarakat. Dan justru di sini persoalannya, di mana antara masyarakat terkadang saling mengintimidasi. Dan kasus Kepres amnesti Presiden Saiful Mahdi ini menjadi salah satu untuk menegaskan bahwa Presiden sangat concern dengan masalah demokrasi. Mbak Dani, kalau kita berbincang soal keterbukaan Presiden, kita tahu siapapun bisa diajak dan berbincang dengan Presiden di istana begitu. Tapi bagaimana tindak lanjutnya? Salah satu contoh misalnya, sengketa lahan yang terjadi di Kabupaten Toba. Kita tahu kan ada yang jalan kaki itu dari Toba ke Jakarta dan Presiden menyambutnya. Toh sampai saat ini pun masyarakat di sana masih tetap belum menerima keadilan hukum yang mereka harapkan ditindaklanjuti. Dan banyak kasus-kasus lain yang juga harapannya demikian. Ini satu dari orang yang beruntung bisa menyampaikan persoalan hukum langsung ke Pak Jokowi.
Tapi itu pun ketika mereka menyampaikan, tentu mereka berharap tindak lanjutnya dan diselesaikan. Itu yang menjadi soal. Bagaimana, Mbak? Ya, saya rasa kasus Toba dan ada beberapa kasus lahan lainnya itu menjadi perhatian kami juga, dan saya rasa ini berproses, Bung Abraham, karena misalnya di Kedeputian 2 KSP yang menangani tentang konflik agraria ini menjadi perhatian kawan-kawan di sana, dan sesuai dengan tupoksi kami soal pengendalian program prioritas nasional, pengelolaan isu strategis dan komunikasi politik dan publik. Ini kami kawal betul karena Presiden sebetulnya kalau kita melihat dari bagaimana Presiden peduli terhadap soal sertifikat lahan, terhadap penyelesaian kasus-kasus tanah, dan itu selalu disampaikan dalam rapat kabinet. Ini adalah menjadi perhatian kami semua, dan ini adalah proses yang masih berlangsung. Jadi kadangkala kalau ini belum selesai itu karena persoalan ini sudah terlalu ruwet, mendalam dan rumit, dan kita harus mengurai satu persatu. Dan dari pengalaman kami di KSP dalam kurang lebih 6 tahun 7 tahun ini, memang persoalan lahan, persoalan tanah ini memang menjadi persoalan, salah satu persoalan terbesar. Tapi karena arahan Presiden kita juga melakukan itu, dan memang tidak bisa secepat yang diharapkan kadangkala. Ya, persis kita tahu bahwa Presiden bagi-bagi sertifikat tanah itu bagian dari reformasi agraria. Tapi terlepas dari itu semua, masih banyak persoalan serupa yang terjadi. Termasuk saya pikir kalau Mbak Dani sebutkan Presiden juga menangkap perbincangan publik, tahu dong kejadian Jenderal Tumilaar yang ada di Manado sampai pada akhirnya dicopot jabatannya, kemudian ada ancaman pidana militer dan ada indikasi gesekan antara institusi Polri dan juga TNI di sini. Mbak Dani, ini adalah bidang Anda, studi hukum dan pertahanan seperti ini Anda mengerti. Bagaimana kemudian saran-saran Anda? Apakah Presiden juga menangkap aspirasi publik ini? Kalau kita lihat percakapannya di publik ini ramai sekali, Mbak. Sangat. Presiden sangat menangkap fakta-fakta atau kejadian-kejadian di publik, dan Presiden memonitoring dan kemudian mendapatkan masukan dari banyak pintu, dari kementerian lembaga terkait, dari masyarakat, dari aduan masyarakat, dari akademisi praktisi. Saya rasa pintu atau saluran-saluran yang untuk disampaikan ke Presiden, bahkan Presiden itu memonitor sendiri melalui gadgetnya, melalui informasi dan rapat-rapat dengan menterinya. Saya rasa itu dalam radar Presiden, dan itulah sebabnya kami juga di internal pemerintahan itu juga melakukan rapat koordinasi dengan kementerian lembaga terkait. KSP mungkin bukan kementerian teknis, tetapi kami juga merespons hal-hal tersebut dengan membentuk semacam tim tugas konflik agraria yang itu kerja-kerjanya bukan hanya lintas kedeputian, tetapi juga lintas kementerian lembaga. Dan kami sudah melakukan penyelesaian-penyelesaian dari ratusan yang masuk, bahkan ribuan ke KSP. Oke, terima kasih Mbak Dani atas waktu Anda berbincang bersama kami. 2 tahun kepemimpinan Jokowi Ma'ruf, mural justru diperangi dan diburu polisi. Kami akan hadirkan informasinya saat lagi.